kasih. Selamat sore Bapak Ibu, Pak Susanto, Pak Halim ya, Pak Agung, udah join juga ya, Bu Rina, Bu Lisa, Pak Ari dan Bu Omas, serta Bapak Ibu yang lain yang saya nggak kelihatan nih. Terima kasih selama 2 hari ini pelaksanaan remote assessment kita lumayan cukup lancar ya, karena Pak Susanto appreciate buat timnya Bapak, karena kalau kita minta dokumen selalu responnya cepat untuk diberi. Terima kasih. Masuk mungkin yang capek mungkin ini Bu Rina ya, semalaman men-scan ya. Bu Rina, Beberapa halaman itu. Elis. Tapi kalau di kalau ada udah itu sebenarnya gampang ya. Ini karena hard copy jadi men-scan itu butuh waktu juga. Mohon maaf ya karena kondisi begini kita juga harus butuh cek rekamannya. Jadi ya mohon maaf menyita waktu untuk men-scan dokumen. Termasuk juga ada beberapa video yang kemarin saya minta ya. Itu juga terima kasih Pak Susanto. Semuanya sudah diberikan ke kita. Ya memang karena pelaksanaan remote assessment situasinya seperti ini, kalau menurut saya memang masih kurang maksimal sebenarnya pelaksanaan assessment kita. Tapi ya mudah-mudahan nanti pada saat selanjutnya kalau sudah fisik assessment bisa lebih optimal. Karena intinya sebenarnya Pak, kita mencoba memberikan masukan-masukan ataupun improvement sebenarnya agar LSP ini bisa lebih lebih bagus di dalam memberikan layanan sertifikasinya. Itu sih poin kita sebenarnya. Bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan ya. Lagu lama soalnya. Tapi intinya kita melihat secara garis besar tidak ada yang signifikan yang kita temukan ya yang bisa mempengaruhi kualitas layanan sertifikasi, dan kita tim selalu berharap agar LSP Geoprof ini juga selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Makanya tadi saya dengan Bu Rina sebenarnya jangan takut ada komplain, karena komplain itu belum tentu jelek, karena ada masukan juga untuk perbaikan kita. Kita malah senang sebenarnya kalau ada masukan-masukan yang membangun, kita malah jadi tambahan untuk kita. Mungkin itu pengantar dari saya Pak. Jadi memang seperti kemarin memang kalau saya lihat karena LSP juga belum mendapatkan dokumen K09, jadi memang ini sengaja kita raise juga supaya aware terhadap penerapan K09 ini. Karena kalau nggak salah tahun ini kita itu akan dievaluasi sama PAC Pak, termasuk personel di dalamnya. Salah satunya itu yang dievaluasi juga dari PAC. Ya kita tidak inginkan nanti penerapan K09 ini kalau dievaluasi oleh PAC itu tidak diterapkan, makanya kita walaupun mungkin ada miskomunikasi ya, LSP belum menerima, tapi ini karena sudah harus diwajibkan April, jadi memang harus kita dorong juga untuk penerapannya. Jadi memang kalau kita lihat yang mungkin bisa di-share screen Bu Rina yang tadi saya coba ini. Nanti bisa kita diskusikan satu-satu aja, tapi kalau memang jelas, boleh langsung disetujui, tapi kalau memang ada yang belum clear atau mungkin perlu diklarifikasi, satu-satu kita langsung ini aja, biar nggak lupa, gitu ya. Yang terkait Pak Ari sama maupun Bu Omas, bisa nanti membantu untuk ditemukan Pak Susanto. Kita 2 tim ini dari kemarin, buat grup tim ini di assessment. Saya dengan Bu Rina dan Pak Halim. Pak Omas dengan tim yang Pak Ari dengan Bu Omas dengan tim yang lain. Nah ini selama 2 hari kita belum buat berapa ininya Pak, berapa jumlahnya, kita coba lanjut ke bawah. Untuk yang ringkasan asesmen mungkin nanti kita isi setelah udah selesai ini ya. Nah yang pertama ini kemarin kebetulan nomor 1 dulu ya Bu, nomor 1. Lalu bahwa kalau di LSP setiap 2 tahun harus diupdate rekaman personel. Nah yang kebetulan kemarin saya sampling ada rekaman Pak Susanto dengan Pak Supriyatna nih. Ada 3 saya sampling sama Bu Rina juga, tapi yang Bu Rina udah diupdate 2019, tapi yang Pak Susanto dengan Pak Supriyatna ini masih tahun 2017. Jadi harusnya memang 2019 yang terakhir.
Ini hanya update aja Pak, karena saya lihat saya ingin ini juga pengalaman kerja Pak Susanto di mana gitu. Saya lihat hanya sampai tahun 2017 ya, nggak nyampe malah. Tahun berapa itu ya? Nah ini mohon diupdate aja nanti Itu rekaman-rekaman. update itu tiap apa Bu? Tiap tahun ya harus ada. Kalau di prosedurnya 2 tahun Pak, 2 tahun sekali. 2 tahun. Iya ini makanya yang terakhir 2017 harusnya 2019 ya. Oke. Itu mungkin yang pertama. Kalau ada klarifikasi kembali mungkin dari Bapak Ibu, Bu Rina ataupun Pak Alim. Mungkin yang update ini Bu, kalau misalnya ini tidak ada tambahan semacam pengalaman ya atau apa, artinya tetap sama itu atau perlu diupdate atau bagaimana Bu? Tetap kan kalau ini Pak di setiap CV itu kan ada di bawah tuh per tanggal berapa. Ya di ini aja berarti tahun 2019 tidak ada pengalaman, tapi di bawahnya itu sudah diupdate tahun 2019 gitu Pak. Oke. Kalau tambahan mengenai misalnya saya di LSP Geoprof itu ya. Itu harusnya dimasukkan Pak. Pada tahun 17 baru 2 tahun. Kalau 19 kan berarti sebenarnya tambah 2 tahun. Itu perlu tambahan nggak? Ditambahkan Pak, karena kemarin saya lihat di tempat Bapak itu pekerjaan di LSP Geoprof malah belum masuk di dalam. Yang saya sampling kemarin dokumennya. Okay. Terakhir kalau nggak salah 2015 ya itu pengalaman kerja Bapak. Ya, mungkin perlu diupdate Pak ininya isinya. Oh iya. Ya. Saya emang nggak. Ya kan sekarang sampai sekarang nih misalnya Bapak kan misalnya update-nya nanti 2020 nih. Berarti dari tahun berapa sampai tahun sekarang ya ini direktur di LSP Geoprof gitu Pak. Oke. Nanti saya tambahkan Bu. Ya, termasuk Pak Supriyatna ini permanen atau dari luar ya Pak? Pak Supriyatna ini beliau dosen Bu, dosen UI. Berarti luar ya Pak ya? Bukan permanen di LSP ya? Iya. Nanti juga harus diupdate juga CV beliau. Kalau tidak ada lagi komentar dari Bu Rina ataupun Pak Alim? Mungkin teman-teman yang lain ada komentar dari apa yang disampaikan Bu Koni tadi? Dan mungkin bukan hanya dua ya. LPK sama LSP sama nggak Bu? Kenapa Pak? Di atas itu ada istilahnya diketiknya LPK, bukan LSP ya? Di atas mana formulir? Di header-nya itu. Oh, ini kan karena formnya iya, nama LPK. Oh ya. Jadi ya memang LPK disebut. Biasa ya. Baru ke bawah-bawahnya LSP. Gitu. Oke, siap. Jadi ini mungkin nanti perlu dicek juga yang lain, bukan hanya Pak Susanto sama Bu Supriyada, bisa jadi mungkin CV beberapa personel lain juga ada yang udah update. Karena sampel kemarin ya Ibu ya, melihatnya hanya sampel saja. Hanya kemarin saya minta 3, jadi ya. Okay. Yang bisa tersampling cuma itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan? Cukup Bu, nanti kami update lagi Bu yang lain Bu. Selanjutnya mungkin yang kedua, jadi memang kalau info dari ada perubahan website ya sekarang ya. Kalau dulu kan kalau nggak salah nama websitenya bukan ini. Sekarang ini yang baru. Kemarin saya cek, ternyata karena masih under construction, belum semua informasi yang dipersyaratkan di dalam K09 itu tercakup di dalam website ini. Jadi nanti mohon mungkin yang butir butir 472A itu semua tercover di dalam. Maintain website lah. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Mungkin Bu Rina ada pertanyaan? Untuk isinya sih kebetulan masih sama dengan yang kemarin yang LSP Geoprof. Sementara ini? Nggak kedengaran? Nggak kedengaran ya? Cukup clear. Tadi sih udah juga kita tambahkan beberapa info Bu, cuma belum semua. Ya. Oke. Baik Bu. Kalau tidak ada lagi, mungkin yang ketiga, ini observasi saja. Jadi saya lihat ada sasaran mutu di panduan mutu nih. 2019, 2020. Kemudian juga saya lihat ada Renstra, yang mana di dalamnya juga ada sasaran kinerja, dan sasaran rencana kerja ya. Nah ini saya lihat ada satu yang sama nih. Jadi poinnya saya ini aja, perlu diselaraskan aja. Karena kalau di sasaran mutu disebutkan 25 per bulan, tapi di sasaran kinerja itu 20 per bulan. Mungkin ada beberapa poin lain juga yang perlu diselaraskan antara sasaran mutu dengan sasaran kinerja.
Dan ini menjadi observasi saja untuk jangan sampai nanti ke depannya bertentangan gitu. Baik. Jadi sasaran mutu dan sasaran kinerja harus sama gitu Bu. Untuk gimana ini? Saya sih melihat ini ya, sasaran kinerja itu bisa mencakup sasaran mutu, tapi ya itu monggo terlepas, tidak memaksakan kita terlepas dari LSP saja. Iya. Karena saya lihat di Renstra ya, ada semacam Renstra rencana kerja, bisa jadi di dalam itu aja juga dimasukkan sasaran mutu. Jadi sejalan gitu loh, selaras. Oke. Tapi ya monggo nanti bisa direview aja. Ini hanya observasi. Jadi kalau observasi kan tidak kita butuhkan perbaikan-perbaikan ya. Hanya rencana aja mungkin gimana ke depannya. Kalau tidak ada lagi nggak Bapak Ibu pertanyaan? Silakan dari LSP Geoprop kalau ada pertanyaan ataupun juga masukan dan lain sebagainya, kami persilakan. Jangan segan-segan Bapak Ibu. Iya. Pak Elis, ada tanggapan? Bu, kalau misalkan sasaran mutu atau sasaran kinerja itu, kita kan di awal-awal ketika membuat itu kan agak mencoba meraba-raba pasar, tapi kemudian kesininya kan kita menemukan angka-angka yang lebih realistis, itu bisa berubah ya Bu ya? Bisa, yang penting kan ada rapat dari manajemen Pak, mereview, memutuskan. Oke. Justru ya itulah improvement ya, continuous improvement-nya. Oke, siap. Karena nggak pernah tercapai juga kan sebenarnya itu, yang 20 Iya. 20 per bulan itu. Saya lihat sih kemarin sudah ada beberapa alasan ya kenapa itu tercapai mungkin. Berarti misalnya dengan adanya kondisi COVID ini, berarti kita ada alasan juga untuk mereview ya Bu ya. Asal ada tadi ada evidence-nya ya, evidence. Ya, nanti di rapat tinjauan manajemen kan biasanya dibahas. Iya. Mau tanya Bu, Ya, dengan Pak. kondisi COVID ini, kita melakukan sertifikasi online, kemudian kita buat SOP, memungkinkan nggak Bu ya? Oh Bu, justru itu yang sebenarnya saya ingin ngasih masukan juga. Bahwa jangankan karena pandemik ya, bisa jadi mungkin ada situasi lain yang membutuhkan ada pakai online. Itu ya harus ada prosedurnya Pak. Harus sendiri. Nah, mungkin ini juga sih Bu. Ini kan terkait dengan lembaga teknisnya BIG ya, yang mereka sebagai user yang mungkin lebih bisa memahami apakah ada hal-hal yang kalau sifatnya online ini terkadang kan kita agak dari sisi praktek itu kan kadang-kadang agak susah. Ya. Cuman menggantikan praktek itu dalam bentuk lain, apakah itu bisa cukup meyakinkan nantinya kepada usernya gitu loh. Ini yang perlu memang jadi pertimbangan kami karena kita juga perlu ada arahan sih dari usernya. Ya, memang kan nanti yang yang memutuskan tetap masukan dari stakeholder ya, termasuk user. Kalau memang tadi mungkin dari awal sampai ujian itu bisa online, tapi khusus untuk yang praktek mungkin bisa jadi masih tetap itu nanti di sistemnya aja nanti ditetapkan Pak. Nah, melanjutkan pertanyaan Pak Halim nih Bu. Kalau misalnya kita mau melakukan tadi yang dengan adanya kondisi COVID ini ya, dengan online, itu apakah SOP kita perlu di-assessment-kan lagi ke KAN? Atau hanya tidak perlu ya? Aja. Jadi kita pelaksanaannya aja ya? Selanjutnya dicek penerapannya seperti apa. Atau mungkin sudah ada panduan tertentu dari KAN sendiri untuk melakukan online ini? Belum ya, yang dibakukan misalnya. Sebenarnya kalau untuk personel spesifik belum ada ya, tapi yang umum untuk sistem manajemen ada. Yang mungkin agak beda dikit dengan dengan personel. Kalau yang dari IAF-nya, setahu saya belum ada. Nggak tahu kalau Pak Ari atau Bu Omas. Menambahkan tadi yang disampaikan Pak Abdul Halim, Bu, mohon maaf. Itu tadi kalau misalkan yang ujian praktek tadi, Bu, misalkan dibuktikan hanya dengan pengalaman pekerjaan gitu bisa tidak Bu ya? Mungkin Pak Ari bisa menjawab karena Pak Ari sebagai wakil dari PIG ya barangkali bisa menjawab. Misalkan berdasarkan pengalaman atau mungkin sertifikat pelatihan atau apa dianggap sudah memenuhi kriteria untuk satu level tertentu
Tentu itu, Bu. Nah, mungkin sebenarnya dengan perkembangan teknologi ya, artinya praktek tapi bisa dilihat dari remote itu Pak Agung. Itu saya kira akan lebih clear. Jadi si aksesinya melakukan dari rumah misalnya, tapi kita bisa langsung akses ketika dia bisa dikasih tugas untuk demonstrasi ya, observasi demonstrasi misalnya seperti itu. Saya kira itu akan lebih daripada kita lalu istilahnya meminta bahwa cukup dengan pengalaman. Saya kira itu akan lebih tetap bahwa untuk level-level tertentu memang dibutuhkan penilaian terkait dengan keterampilan dia dalam mengoperasikan perangkat, saya kira. Mungkin itu Pak. Ya, mungkin betul juga kita bisa menggunakan fasilitas Zoom ini secara mungkin sharing screen gitu ya Pak. Ya. Nah, meskipun bisa dimungkinkan yang mengerjakan pihak lain misalkan. Oh kan harus dilihat, harus terlihat. Artinya misalnya harus dengan 2 kamera. Nah itu harus dengan 2 kamera ya, atau dua link gitu ya Pak ya. Iya betul. Kan yang dimasukkan dua ya seperti kita sekarang kan kita bisa melihat personilnya, tapi juga bisa melihat tampilan layar seperti itu. Saya kira. Ya itu jadi pertanyaan Pak Ari, berkembang jadinya. Kalau dengan skema seperti itu, nanti yang memvalidasi proses uji sertifikasi kita itu siapa nantinya? Ini khawatirnya kan jadi artinya ini kita membuat SOP, tapi someday mungkin ketika ada surveillance, SOP yang kita buat itu menjadi satu temuan, sementara kita sudah melakukan proses uji sertifikasi. Gitu. Jadi saya kira nanti wacana ini bisa saya sampaikan ke kantor. Artinya teman-teman LSP berkeinginan untuk melakukan sertifikat secara remote. Uji sertifikat secara remote tentunya BIG harus segera menyusun protokol, saya kira. Ya, benar. Untuk bisa diaju teman-teman LSP seperti ketika sekarang mengacu skema sertifikasi dan sebagainya seperti itu. Ya. Setuju Pak. Kita ada guidance jadinya Pak. Iya betul. Secara nasional ada yang menetapkan, jadi ini lebih kredibel lah. Iya. Untuk ini SOP itu kan memang harus dibuat ya. Kalau dengan sistem apa istilahnya remote itu ya. Dan itu pembuatan itu apakah dalam arti kata harus dikonsultasikan dulu ke BIG atau bagaimana gitu ya? Itu yang pertama. Kalau itu memang harus dikonsultasikan ke BIG, itu mohon karena ini juga masa COVID ini kan istilahnya mungkin ya dalam waktu 2-3 bulan sudah kita harapkan semua bisa sudah kelar gitu, sehingga istilahnya yang remote itu bisa kita minimalisir lah gitu ya. Walaupun ini tentu saja prosedur SOP ini harusnya menurut saya juga bisa dipakai seandainya ya nanti COVID itu sudah berlalu, kita bisa menggunakan juga gitu. Nah, ini memang menurut saya perlu ada semacam clearance ya, protokolnya gimana itu, apakah telah disepakati oleh BIG atau tidak, dalam rangka untuk nanti supaya satu bahasa, kalau ada surveillance dari KAM itu sudah ada satu bahasa gitu. Itu aja maksud saya. Terima kasih Pak Santo. Artinya dalam situasi seperti ini saya kira dalam situasi seperti ini BIG bisa membuat protokol secara umum. Ya, artinya nanti pengembangannya bisa dilakukan oleh masing-masing LSP sepanjang tidak keluar dari protokol yang sudah diatur. Saya kira itu bagus kalau bisa dibuat semacam protokol itu ya. Dan ini kalau menurut saya kalau protokol itu ada, itu berarti satu step lebih maju lagi kita ya. Ternyata kita mampu menggunakan teknologi tanpa mengurangi kualitas dari yang poinnya Pak. Poinnya itu Pak, tanpa mengurangi kualitas. Tanpa mengurangi kualitas. Melengkapi mungkin Pak, harapan kami sih kalau bisa bukan karena ada wabah COVID saja, mungkin wabah COVID ini kan hikmah.
Tapi kemajuan teknologi itu, penggunaan kemajuan teknologi itu dengan protokol yang baru menjadi kesetaraan antara ketika ada wabah maupun tidak ada wabah gitu. Artinya bisa dipakai seterusnya mungkin ke depan, Pak. Tapi dengan melihat inilah ya protokol yang dipakai itu tetap menjadi acuannya gitu. Cuman bukan karena wabah saja maksud saya. Jadi mungkin ada penghematan kos juga di situ kan dalam pelaksanaan. Iya, selaras dengan rencana Presiden ya, Industri 4.0 itu kan sama itu ya. Ya. Iya Pak, makanya sebenarnya ya dampak positif dari COVID ini ya seperti ini sih ke kita juga adalah positifnya. Ya. Dan justru dengan adanya COVID ini, kalau itu bisa dikembangkan protokol tadi ya, itu sebenarnya membangun masyarakat 5.0. Ya, 5 itu ya, yang tadinya hanya 4.0 sekarang 5.0 ya. Ya, ada tanggung jawab ke masyarakat jadinya. Ya. Tapi bagaimanapun ini kewenangan dari LSP juga, kebijakan apa semacam prosedur dari LSP. Kalau LSP bisa memberikan semacam SOP atau prosedur atau apa, mungkin asal bisa dipertanggungjawabkan, mungkin bisa aja ya Bu ya dengan remote seperti ini. Tentunya ya, dengan melihat perkembangan di lapangan. Ya. Saya berikan contoh aja, dulu kan memang kan nggak punya protokol untuk remote assessment nih. Beberapa LS mungkin ada yang melaksanakan remote audit ke klien-kliennya, tapi karena sudah situasinya makin banyak, nah akhirnya dari kan mengeluarkan rambu-rambu lah. Untuk tidak mengurangi kualitas, ada rambu-rambu yang harus diikuti oleh LS gitu. Nah mungkin ya selalu biasanya di awal-awal dari satu-satu dulu yang muncul. Ya. Ada inisiatornya lah ya. Ya. Kalau ada translatornya ya Bu ya. Inovasi tuh Pak namanya. Iya Bu. Iya. Oke Pak lanjut ya. Oke, lanjut. Bu. Selanjutnya mungkin ini Pak Ari ya kali ya, nomor 4 coba. Nomor 4. Ini Pak Ari, silakan Pak Ari. Ya. Ini terkait dengan istilahnya kapasitas sumber daya itu kan bisa kurang, bisa berlebih ya. Jadi kita melihat bahwa di LSP Geoprof ini memiliki 13 asesor, tapi dalam kegiatan sertifikasi personel sampai saat ini baru 6 yang telah melaksanakan kegiatan uji sertifikasi. 1 orang belum melakukan uji sertifikasi karena faktor domisili asesor. Ini ada Pak Agus Santoso Budiharjo di Manado, Sulut. Dan 1 orang belum melakukan uji sertifikasi karena kesibukan. Dan 5 orang belum melakukan uji sertifikasi karena belum ada calon pemohon. Artinya ini kita bisa melihat, sepertinya lalu kan kita bisa melihat LSP ini pengen dilihat, wah artinya mempunyai asesor yang banyak, tapi ternyata dalam implementasinya hanya terpakai sebagian. Artinya ini kan LSP mempunyai tanggung jawab bagaimana mengelola personilnya seperti itu. Mungkin yang saya temukan seperti ini Pak. Mungkin ada, ini saya mengacu pada untuk SNI ISO 17024 klausul 612. Mungkin ada masukan? Ya, jadi begini Pak Ari, memang kita awal itu hanya mempunyai 2 yang ruang lingkup ya sertifikasi, ya. Yaitu survei kewilayahan dan SIG. Ya. Sehingga memang tenaga-tenaga yang dulunya memang diarahkan untuk mensertifikasi itu kita prioritaskan. Ya. Sedangkan tenaga-tenaga lain ini relatif yang istilahnya kita persiapkan kalau seandainya 3 yang kita usulkan itu nanti disetujui gitu. Ya. Dan ternyata Barikan telah menyetujui. Nah itu nanti kalau misalnya kayak fotogrametri, survei teristis, kemudian penginderaan jauh, itu lalu kita akan memanfaatkan mereka-mereka ini. Ya. Jadi ini memang ya istilahnya kebijakan kami dari LSP begitu. Jadi begitu nanti ini ada yang
daftar untuk sertifikasi bidang fotogrametri, kemudian penginderaan jauh dan survei terestis. Tenaga-tenaga ini akan kita yang tadi belum melakukan ini akan kita manfaatkan atau daya gunakan. Itu demikian. Gitu ya. Ya, artinya diharapkan nanti ketika witness tahun depan misalnya, ketika sudah banyak ruang lingkup yang baru ini sudah. Kita harapkan demikian. Ya. Dan kata kalau itu memang juga dari sisi peminat ya untuk mengikuti sertifikasi di bidang fotogrametri dan 3 yang lain ini yang baru itu cukup banyak, itu akan kita. Ya. Kalaupun tidak, misalnya sekarang ya tetap banyak itu tetap SIG dan penginderaan jauh, sebisa mungkin yang artinya cukup mampu ya berdasarkan pengalaman yang ada akan kita manfaatkan juga. Oke. Itu anunya ya latar belakangnya seperti itu. Ya. Tapi Pak Susanto, potensi untuk 3 lingkup yang lain ada ya Pak? Kira-kira? Ada. Ini yang justru yang belum ini sebetulnya relatif konsentrasinya di 3 yang ini Bu, yang sedang disetujui ya, disepakati oleh kan itu pada Maret kemarin, Maret 2020 ya itu. Itu potensinya akan lebih banyak daripada yang udah 2 sebelumnya. Untuk survei terestris lebih banyak kayaknya lebih banyak itu ya. Yang penting tadi itu Pak, dalam satu siklus ya 5 itu harus di-witness. Dari witness berarti ada klien. Betul. Karena ini sebetulnya bukan hanya keinginan kami ya, Bu. Ternyata beberapa asesor yang belum melakukan uji kompetensi ini juga mengusulkan kok belum ada gilirannya begitu. Ya kami jawab mudah-mudahan saya waktu itu ya mudah-mudahan yang 3 ini disepakati oleh KAN. Ternyata sudah disetujui akreditasinya oleh KAN. Jadi saya berharap sekali ini yang belum melakukan uji sertifikasi ini akan mendapat gilirannya. Ya Pak. Kita takutnya kan kalau mereka pegawai tetap kan kasihan LSP-nya Pak. Iya, betul. Ya. Ini observasi aja kan Pak Ari ya? Observasi aja Bu. Ya. Terima kasih Pak Ari. Kemudian untuk nomor 5, mengacu SOP MM02 pasal 513, penunjukan personel eksternal belum sepenuhnya ini saya katakan dilengkapi dengan surat izin atasan sebagai persyaratan kelengkapan yang harus dilakukan oleh manajer mutu. Jadi memang di dalam SOP kan dipersyaratkan untuk personel eksternal itu ada SPK-nya dan tadi saya sudah mendapatkan bukti SPK-nya, tetapi untuk surat izin dari atasan itu masih sebatas informal. Ada satu contoh, artinya masih email-emailan tapi belum bisa dijadikan sebagai dokumen resmi seperti itu Pak. Kalau terkait dengan surat izin tadi Mas Ari, apakah atasan itu maksudnya atasan levelnya di tingkat apa ya? Maksudnya atasannya langsung ataukah yang lembaganya gitu ya? Ya saya kira ketika misalnya ada seorang dosen yang menjadi asesor, misalnya dari dekannya, ataupun seorang dari perusahaan menjadi asesor dari direkturnya. Oke. Ya, itu juga hanya ini kita monggo. Jadi ini arahnya nanti kan kita juga bisa untuk melihat ketertelusuran ketidakberpihakan. Ya. Oh mereka ternyata bekerja di PT ini sehingga ketika dilakukan menyangkut perusahaan ini mereka tidak dilibatkan seperti itu. Atau ketika dilakukan TUK di perguruan tinggi yang mereka tidak melakukan asesmen seperti itu. Surat itu diperlukan pada waktu setiap kali ada kegiatan asesor ya. Jadi bukan untuk sekali untuk 1 tahun gitu enggak? Sekali Bu. Sekali saja. Sekali saja. Sebenarnya saya hanya melihat mengacu apa yang sudah di-state dari LSP, lalu ternyata belum
dipenuhi gitu aja. Ya. Ya. Kalau Ini nanti kami akan penuhin ya Pak ya. Rencana kami akan coba telusuri dan kami akan lengkapi surat pernyataan atau surat izin dari atasan. Ya. Kalau kan itu Pak, kita kan banyak asesor luar nih. Yeah. Ya. Jadi setiap mau penugasan ada surat izin dari nih permintaan keatasannya. Tapi itu nggak ini ya, nggak kaku, tergantung sistemnya aja. Yang penting ada ini. Tadi kan kata Pak Ari di prosedur seperti ini ngomongnya ya, buktinya seperti apa gitu izin atasannya. Baik. Ya, karena kaitannya tadi dengan Pak Ari yang katakan tadi, misalnya dikaitkan dengan ketidakberpihakan ya Pak Ari ya. Yaitu sebenarnya yang mengizinkan itu apakah memang atasan yang punya istilahnya mungkin anak buah yang mengikuti sertifikasi atau tidak misalnya kayak gitu ya. Sehingga ini memang perlu untuk dikembalikan pada SOP yang ada kan. Ya. Jadi ini kan khusus untuk personel eksternal ya Pak Santo, kalau di sini disebutkan seperti asesor ataupun tenaga ahli misalnya itu yang. Kalau tenaga ahli itu perlu enggak Pak? Artinya misalnya kita punya tim ahli gitu ya, itu perlu ada surat penugasan enggak misalnya itu? Di sini kan kata kuncinya personel eksternal. Artinya kalau internal kan dia memang bekerja untuk LSP. Tapi kalau eksternal itu kan istilahnya ketika dia melakukan tugas, nanti perlu ada izin dari pihak atasan kalau dia memang bekerja, itu Pak Santo. Oke. Bu Omas, ada yang mau ditambahkan Bu Omas? Untuk sementara belum dulu Bu. Lanjut ya Bapak, Pak Santo. Ya. Nomor 6. Ini Pak Ari juga ya? Ya. Nomor 6, mohon naik sedikit ya Bu. Dinaikkan dikit tuh Rina. Oh iya, baik Bu. Ya. Jadi ini saya melihat terkait dengan kerjasama LSP dengan pihak lain yang memang memiliki fasilitas untuk dijadikan TUK. Ada 4 kerjasama yang saya lihat, dan ternyata kerjasama dengan Fakultas Geografi UGM itu yang terlihat sangat alami. Saya katakan demikian. Karena memang artinya pihak LSP butuh tempat untuk melakukan uji kompetensi, dan pihak Fakultas Geografi menanggapi sehingga sepakat untuk melaksanakan TUK di Fakultas Geografi, sehingga SPK-nya antara Pak Santo selaku direktur dengan Pak Ares selaku Prof. Ares selaku dekan. Lalu di dalamnya ada memuat hak dan kewajiban para pihak dan waktu pelaksanaan itu. Artinya dari empat kerjasama ini yang saya lihat paling ya itu adalah yang contoh yang baik yang Fakultas Geografi UGM. Tapi kalau untuk misalnya yang UNES misalnya itu yang agak aneh itu para pihaknya antara Pak Santo selaku direktur dan tiba-tiba dengan Pak siapa selaku kepala TUK. Artinya kalau prosedurnya kan antara dua pihak, lalu untuk atasan menunjuk siapa untuk menjadi kepala TUK, lalu bekerja sama monggo aja. Sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk yang 3 lainnya juga tidak nampak terkait dengan kewajiban para pihak seperti apa, itu sangat kabur sekali kata-kata di dalamnya, dan tidak ada ini mulai kapan, jangka waktunya kapan, seperti itu. Artinya sebenarnya dari 4 ini sudah ada contoh 1 yang baik. Mengapa yang 3 tidak mengikuti seperti yang SPK dengan Fakultas Geografi? Itu aja Pak Santo yang kita lihat. Jadi ini untuk semacam tindak lanjutnya, taruhlah yang dengan UGM ya, Fakultas Geografi itu modelnya itu ya.
Kemudian yang lain-lain dicoba untuk disesuaikan begitu atau bagaimana, Pak Ari? Ya betul. Artinya caranya di UNES itu di SPK-nya masih mencantumkan nomor rekening pribadi misalnya, itu kan agak riskan kalau dari sisi legal segala. Artinya saya kira diperbaiki untuk menjadi sebuah SPK yang memang dari sisi legal formalnya aman untuk kedua belah pihak sih, saya kira itu contoh yang kita lihat. Oke. Mungkin Bu Rina ada masukan, Bu Rina yang dari manajer administrasi mungkin dari ini. Iya Pak, nanti akan kami perbaiki lagi Pak untuk surat-surat yang 3 itu ya. Karena kemarin juga pas kita di verifikasi lapangan terakhir, memang untuk surat kerjasama feedback yang dari tempat TUK itu yang memakan waktu Pak. Seperti yang UNES itu, kenapa dia pakai rekening pribadi? Karena beliau bilang kalau harus ke kampus waktunya lama Pak. Seperti itu aja sih kemarin. Tapi mungkin nanti akan kita follow up lagi Pak. Jadi beliau memang kepala lab waktu itu. Ya. Ya. Ada tanggapan lain? Mungkin Pak Halim, Pak Agung, kalau ada masukan atau tanggapan lain? Bu Lisa? Cukup saya. Cukup Pak. Tapi kalau mungkin boleh saya tambahkan Pak, barangkali kalau yang UNES itu memang kami belum pernah ada kegiatan sertifikasi Pak. Sementara ini karena permintaan dari pihak UNES untuk menjadi LSP, jadi masih mungkin belum kita perdalamin lagi Pak untuk ketentuan-ketentuan lainnya mengenai jadi kewajibannya juga belum kita telusuri lagi. Ini bisa kita kaitkan kembali sama temuan sebelumnya tadi ya Pak Agung yang terkait dengan pengelolaan sumber daya. Artinya jangan sampai LSP membuat SPK yang terlalu banyak dengan TUK, tapi ternyata tidak seluruhnya efektif berjalan. Itu artinya kan sebenarnya pesannya hampir sama dengan yang atas tadi. Artinya ketika jumlah asesor apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, kalau ini apakah jumlah TUK yang dibutuhkan memang sudah sesuai dengan yang akan dilakukan oleh teman-teman LSP Prof. Tapi intinya dan bahwa sebuah perjanjian kerjasama itu mungkin perlu dilakukan dengan bahasa hukum yang lebih jelas lah, sehingga lebih clear untuk kedua belah pihak. Saya kira itu Pak Agung. Betul Pak. Sebenarnya kami mempersiapkan TUK di beberapa tempat itu karena memang potensi nanti calon asesi atau calon yang ingin mengajukan sertifikasi itu cukup banyak di UNES karena memang di Semarang kita belum ada cabang sana. Kemudian rencana memang kami akan buka TUK juga di Manado karena ada Pak Agus di sana. Jadi keterbatasan dari calon asesi di sana kalau harus melakukan sertifikasi di Jakarta, tentunya biaya untuk transportasi dan mobilisasi cukup tinggi. Sehingga kita rencana akan membuka suatu TUK di Manado dengan adanya asesor kami di Manado, Pak Agus tersebut. Nah ini mungkin salah satu rencana kami, Pak. Jadi kita sudah persiapkan TUK-TUK yang mungkin setiap saat bisa kita berdayakan jika ada suatu kegiatan. Artinya sangat bagus Pak Agung, artinya ketika LSP artinya ini juga terkait dengan remote assessment tadi juga bisa dikaitkan. Nah, kalau sudah ada kebijakan remote assessment, tentunya TUK bisa tidak terlalu penting itu Pak. Jadi mungkin bisa ada di Jakarta. Sehingga mungkin tugas dari LSP di sini adalah bagaimana mengelola, bagaimana mendorong ataupun bagaimana meng-create supaya sumber daya yang dimiliki itu tidak mangkrak lah istilahnya. Ya, artinya ketika memang ada kebutuhan di tempat lain silahkan dibuat, tapi kemudian efektif digunakan. Jangan sampai
sudah sekian tahun kerjasama tapi tidak ada aktivitas misalnya seperti itu. Ya. Memang ini Pak Ari yang mengenai masalah TUK tadi misalnya Semarang, kemudian mana lagi? Itu langkah jaga-jaga yang kadang-kadang memang sangat mungkin itu apa ya istilahnya peserta uji kompetensinya ini tidak bisa kita proyeksikan itu ya. Tapi itu sebagai langkah jaga-jaga kalau seandainya ternyata misalnya ya cukup banyak lalu bisa kita alihkan ke Semarang misalnya. Jadi memang ya, saya kira di samping tergantung dari LSP sendiri juga tergantung dari kesadaran dari pihak TUK di sana untuk juga mereka kan pasti tidak hanya ingin pasif saja toh. Mereka kan mestinya juga aktif untuk bagaimana ini bisa mendapatkan istilahnya klien kan begitu ya. Yang tahu kliennya banyak atau tidak kan mestinya mereka gitu. Itu mengapa itu kita memakai istilahnya membuat beberapa TUK ini sebenarnya dari sisi kami di pusat ini untuk jaga-jaga ya. Tetapi untuk menggali potensinya itu memang sangat tergantung dari daerah gitu ya. Itu. Artinya mumpung misalnya untuk UNES yang potensial belum terlalu jauh, saya kira akan lebih baik SPK-nya dirapikan lagi, Pak Sal. Oke. Ya, SPK akan kita rapikan lah nanti. Ya, istilahnya seperti itu. Oke. Tambahan aja, Pak. Silakan, Bu Mas. Terkait dengan kerjasama TUK itu di Waindo ya, mungkin di kerjasamanya itu perlu juga ditambahkan klausul mengenai ketidakberpihakan gitu ya, karena saya lihat kliennya LSP Geoprof itu banyak juga dari Waindo. Nah, pada saat mengakses asesi yang berasal dari, maksudnya pegawai dari Waindo itu gimana? Gitu. Apakah juga menggunakan peralatan TUK yang di Waindo atau gimana gitu? Ya hal-hal seperti itu mungkin perlu dimasukkan dalam klausul-klausul kerjasama itu supaya ketidakberpihakan itu dipastikan gitu. Mungkin itu aja, Pak. Ya. Jadi ini bisa saya jawab, Bu. Jadi memang selama ini yang kami praktekkan ya, itu kalau memang pesertanya itu dari Waindo, itu istilahnya kita coba untuk tidak di situ. Ya. Alihkan misalnya ke UI waktu itu ya, ke UI. Supaya menghindari ketidakberpihakan itu tadi. Ya. Tetapi usul Ibu tadi mengenai ada tambahan mengenai tadi klausul itu supaya dimasukkan supaya tidak ada keterpihakan akan dimasukkan. Tapi itu tadi praktek selama ini kita memang selama itu misalnya itu menyangkut personel Waindo pasti tempatnya kita coba untuk kita alihkan ke tempat lain. Demikian juga misalnya itu teman-teman banyak di UI kalau bisa itu kita alihkan juga. Ya Pak Susanto, justru itu. Memang kalau di 17024 ini itu harus selalu dikontrol. Menjaga. Karena tadi ya Pak ya, jangan kualitas gitu loh. Karena kadang kalau sudah nggak netral itu kualitasnya bisa berkurang. Ya. Oke. Yang harus dijaga terus prinsipnya. Ya. Poinnya Bu Oma sih sebenarnya. Ya. Kami juga mungkin menambahkan Pak Santo tadi Bu. Kami juga mencoba untuk melakukan menghindari keberpihakan tersebut dengan memanage asesornya, Bu. Jadi asesor misalkan kami melakukan sertifikasi di Jogja. Asesor kami tidak menggunakan asesor dari misalkan yang dari Fakultas Geografi, tapi mungkin rencana dari UI kami akan bawa ke Jogja. Yang di UI juga kami undang dari Geografi UGM untuk jadi asesor, sehingga terjadi suatu rolling gitu, Bu. Ya. Jadi tergantung asesinya dari mana sehingga tidak terjadi suatu keberpihakan.
menghindari keberpihakan. Itu udah poin bagus, Pak. Jadi itu harus dipertahankan terus gitu loh. Betul. Kita kan nggak pingin yang kita sertifikasi itu abal-abal ya. Ya paling tidak ya sertifikatnya bisa diakui lah kredibel gitu loh. Siap. Lanjut mungkin? Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 7. Nomor 7 dulu, Bu. Ya. Ini Bu Omas mau sampaikan? Ari aja, Pak. Monggo, Pak. Oh ya, oke. Aja. Jadi untuk nomor 7 ini kita menemukan pemohon atas nama Mas Iqbal Hidayat dalam permohonannya menggunakan persyaratan telah memiliki sertifikat sebagai analis utama SIK yang unit kompetensinya tidak mengacu pada SKKNI dan KKNI seperti yang menjadi acuan LSP Prof dalam skema sertifikasi seperti itu. Artinya Pak Iqbal ini sudah memiliki sertifikat analis utama level 6, tapi berasal dari LSP yang skema sertifikasinya tidak menggunakan SKKNI 2017. Ini satu temuan aja dari berbagai 10 sampling yang kita lihat tadi, Pak. Ada tanggapan? Tidak sesuainya di mana, Pak? Hari yang mungkin jadi ya sebenarnya kalau melihat persyaratan di skema sertifikasi memang tidak rigid bahwa sertifikat yang diperoleh level 6 itu harus dari LSP yang belum terakreditasikan, tapi karena dia menggunakan skema yang lain, kan seperti itu. Tapi karena itu bahwa LSP ini menggunakan acuan terkait dengan SKKNI 2017 dan KKNI-nya, sehingga ya di sini ada sedikit ketidaksesuaian seperti itu, Pak Santo. Makanya ini observasi ya, Pak? Ya. Pak Agung bisa menyampaikan mungkin apa yang ditanyakan menanggapi. Baik, Pak. Jadi dalam skema kami itu misalkan seseorang ingin mengajukan sertifikasi untuk jenjang 7. Ini contohnya sepertinya itu ya, Pak ya. Jadi jika mereka ada ketentuan telah memiliki sertifikasi jenjang 6, artinya bisa langsung untuk masuk ke jenjang 7. Kami memang tidak mensyaratkan secara detail harus dari LSP yang sama atau memiliki skema yang hampir sama dengan kami. Nah, yang penting mereka sudah memiliki sertifikasi jenjang 6. Tentunya jenjang 6 ini sudah diakui untuk seluruh apa dengan acuan SKKNI ya, Pak ya, sudah sama ya. Kalau jenjang sama kebetulan asesor dan asesor training ini dari BIG, jadi tahu Pak Agung bahwa yang sertifikat level 6 yang diajukan itu istilahnya sehingga tidak mengalir kan ketika dia dari level 6 ke level 7 kan sebenarnya satu ini ya sudah sebenarnya kan itu berjenjang. Jadi sepertinya kan kompetensinya tidak sempurna untuk naik ke level 7 seperti itu sih sebenarnya. Jadi ini hanya observasi saja dan ini karena memang juga menyangkut LSP lain ya istilahnya dari situ. Iya, menambahkan aja Pak. Kami akan coba pelajari lagi. Silakan Bu Mas. Iya, artinya gini Pak. Pada saat dia lolos prasyarat, sebenarnya dia nggak lolos prasyarat gitu. Karena itu kan acuan, sudah diacu. KKNI 2017 ya. Betul, ya. Jadi secara kompetensi di atas kertas loh Pak ya. Dia tidak kompeten, dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi level 7.
Nah, kalaupun dia diterima, harusnya diujikan juga menurut saya loh ya, UK yang level 6 tadi tambahan. Karena jomplang banget, Pak. Dia tidak menggunakan SKKN 2017, jumlah unit kompetensinya hanya 2, sementara yang di kita 2017 ada unit kompetensi sampai 13. Nah, itu kan, dan dia menggunakan SKKNI yang sudah tidak sah. Itu loh, Pak. 2013 ya, Bu ya. Bukan 2013, Pak, yang sebelumnya. Terus sebelumnya lagi. Iya. Nah, artinya sebenarnya dia juga sudah tidak layak untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, sekarang dia kan sudah lulus, sudah kompeten gitu. Artinya ini nggak tahu saya gimana jadinya. Mungkin itu aja, Pak. Ya, artinya. Pak Abdul Halim mau nambahkan, Pak Abdul Halim. Kalau ya gini Pak, pemikiran saya bijaknya ya Pak ya. Secara administrasi sih memang mungkin itu menjadi catatan. Tapi kan kompetensi seorang itu kan tidak diuji secara administrasi saja Pak. Ya kan? Kan evidennya itu ada dari portofolio dan ada dari observasi ketika dia melakukan praktek sesuai dengan level yang diujikan. Nah, kita ya ini bijaknya saja sih menurut kami ya. Walaupun mungkin secara administrasi skema yang dia pergunakan waktu dia mengikuti daftar uji kompetensi mungkin sudah tidak kita terima, ya kita menambah variabel lain untuk mengukur kompetensi seseorang gitu loh. Ya kan justru itu Pak maksudnya saya kalau memang tidak anggap ini mungkin artinya unit-unit kompetensi yang level 6 harusnya juga diujikan gitu Pak. Harusnya kalau saya maksudnya orang itu belum tentu juga di atas kertas tidak kompeten tapi bisa jadi diuji dia kompeten gitu kan Pak maksudnya. Iya. Nah, tapi kenapa dia tidak diujikan? Iya benar. Unit-unit kompetensi yang belum diketahui dia kompeten apa tidak. Padahal secara administrasi dia diakui walaupun tidak sesuai dengan acuan gitu. Harusnya ada tinjauan prasyarat sertifikasi itu dilakukan ada rekomendasi untuk dilakukan uji terhadap UK-UK yang tidak ada di dalam sertifikat itu mungkin salah satu solusi gitu. Ya berarti ada tambahan uji kompetensi lah ya maksudnya ya kalau menurut saya secara Bu Omas gitu ya. Kalau menurut saya kan dia S1 kelautan sebenarnya juga tidak memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi yang ini supervisor GIS. Makanya dia ambil prasyarat yang sertifikasi itu gitu. Ya Bu, kita kan ya sekarang di ini aja karena sertifikat. Baik Bu. Sertifikat Iqbal ini yang di level 6 ya enggak. Itu juga kan dikeluarkannya oleh BNSP juga Bu. Maksudnya kita juga melihatnya dari lembaganya tersebut, selain dari LSP yang ngeluarin. Terus kita juga ikutin dari situ, makanya kita bisa Iqbal untuk selanjutnya itu Bu, memenuhi persyaratan bahwa dia memang punya di level sebelumnya. Gitu. Ya betul sih. Cuman kan kita ada di skema sertifikasi itu kan ada acuan. Acuan itu nggak bisa dilepas, tapi saya setuju, maksudnya ya ini diakui BNSP, makanya jalan keluarnya harusnya manajer sertifikasi itu melakukan tinjauan prasyarat dengan rekomendasi melakukan penambahan uji unit-unit kompetensi yang tidak ada dalam sertifikat itu. Mungkin itu aja sih. Baik Bu. Ya, untuk menjamin kualitas dari klien yang sudah diakses di LSP Prof, saya kira untuk kasus ini nanti bisa ditambahkan unit-unit yang memang mereka di level 6 itu belum terujikan. Saya kira seperti itu ya. Baik. Ya. Ya,
tadinya sih saya juga sama Pak Ari, kenapa ini nggak kategori 2? Saya diskusi tadi sebenarnya dengan Pak Ari, tapi ya tadi jawabannya Pak Ari ada beberapa poin yang agak sensitif, jadi akhirnya kita buat observasi nih Pak. Ya, mungkin untuk dipertimbangkan LSP lah, biar lebih bagus. Ya. Terima kasih Pak Ari. Ya. Lanjut Pak. Lanjut, ini yang nomor 8. Pada tanggal ini saya mengambil kasus-kasus yang relatif baru. Pada tanggal 28 Januari 2020, LSP Geoprof melaksanakan uji sertifikasi ruang lingkup teknisi utama analisis sistem informasi geografis di TUK Windows Spektra yang diikuti oleh 8 orang pemohon. Bertindak selaku asesor penguji adalah Pak Mas Edi Kurniawan dengan pengawas Mbak Elis Pasti. Ini yang saya lihat bahwa dari perangkat asesmen yang digunakan adalah metode observasi demonstrasi, artinya ini bisa dilakukan paralel 150 menit. Lalu uji tulis bisa dilakukan paralel 60 menit. Dan untuk wawancara sepertinya tidak bisa dilakukan paralel oleh asesor ya Pak ya. Artinya di sini saya melihat LSP Geoprof kurang memberikan jumlah asesor yang cukup ketika melakukan wawancara, sehingga satu orang asesor melakukan wawancara, kalau memang ini waktu yang diberikan adalah 60 menit, maka untuk wawancara saja dibutuhkan waktu 8 jam. Artinya saya kira bisa saja untuk proses wawancara asesor perlu ditambah sehingga waktunya tidak dikurangi. Artinya takutnya kita kan lalu waktu wawancara menjadi dipersingkat seperti itu. Ini temuan yang kita melihat di tahun-tahun sebelumnya sepertinya juga ada asesornya hanya satu tapi yang diakses cukup banyak sehingga istilahnya menjadi tidak ideal. Takutnya nanti hasilnya maksimal seperti itu. Ada tanggapan Pak Santo? Mungkin ini Pak Halim ya yang bisa menanggapi sebagai manajer sertifikasi atau mungkin Pak Agung. Silakan kalau. Jadi ini kan istilahnya mengapa hanya satu orang ya? Kan itu prinsipnya kan gitu tuh. Iya. Ya terlalu ngoyo ya. Padahal resources-nya banyak gitu ya. Iya. Resources-nya banyak yang tadi belum dioptimalkan tadi kan menurut Pak Ari ya. Iya, betul. Ya mungkin itu jadi catatan buat kita juga sih nggak dalam. Ya, memang pasnya jadi catatan ini Pak. Resources memang banyak Pak, tapi tidak selalu semua available waktunya. Ya betul. Ya, artinya monggo aja bagaimana juga kan LSP bisa mengelola. Ya. Siap. Nanti jadi catatan ini Pak. Ada maksimal ya Pak ya untuk satu asesor itu kalau tidak salah 5 asesi kalau tidak salah. Ya. Artinya Pak Agung kan pasti punya waktu yang ideal sehari saya mengakses berapa orang tentunya tahu Pak Agung. Betul, Pak. Kalau banyak juga capek juga Pak asesor. Iya betul, ya. Itu saja, ini observasi Pak. Ya. Oke. Lanjut mungkin Pak. Lanjut. Mulai Bu Koni lagi ya saya kira. Nomor 9. Naik mohon. Oh ini masih saya. Maaf. Ya. Naik lagi. Enggak, gantian enggak? Yang itu share screen. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Atau tempat saya yang mau share ya? Iya, Pak. Putus ya? Ya. Yang nomor 9 ya Pak Agung. Oh, bentar. Yang lama. Salah share-nya sebentar, Pak.
baru. Aduh. Yang final. Yang final ya, itu kok malah belum terbuka ya. Sebentar, Bu. Oh, sudah ini sebentar. Oh, bukan lagi. Yang sudah ada nomor 9. Ya, ini. Ya, nomor 9. Nomor 9 ini akhirnya saya menemukan sesuatu yang belum ada. Terus terang tadi kan sejak pagi saya minta dokumen ke Mas Agung sama Mbak Elis itu selalu ada terus kan. Nah ini akhirnya saya menemukan satu dokumen yang belum ada, yaitu terkait dengan pemegang sertifikat menandatangani persetujuan terkait penggunaan sertifikat logo dan tanda. Ternyata LSP belum bisa menunjukkan bukti dimaksud. Ini mengacu pada 17024 klausul 972. Ini tadi jawaban dari Mbak Elis, kita belum ada Pak. Oh ya sudah, seperti itu. Betul Pak, belum ada yang mengajukan seperti itu Pak. Karena pemanfaatan logo LSP untuk keperluan misalkan kartu nama seorang asesor, pemegang sertifikat, misalkan. Saya kira ini bukan mengajukan ya, artinya ketika seseorang menerima sertifikat, dia menandatangani pernyataan yang isinya A, B, C, D, E itu. Jadi artinya dia sudah menandatangani bahwa saya tidak, secara sederhananya, saya tidak akan menyalahgunakan sertifikat ini. Seperti itu. Ini artinya kewajiban ya, kewajiban dari orang ya. Bu Rina, kita ada formnya nggak ini Bu Rina untuk ini Bu? Ini ada di skema sertifikasi poin 10.9, kemudian juga ada di SNI ISO-nya. Sama saya kira kayaknya diambil juga dari situ. Ini yang masih terlewat, belum dilakukan oleh teman-teman LSP saya kira. Coba nanti kami... Poin ini tidak masuk pada awal yang bersangkutan daftar untuk peserta sertifikasi ya? Ini masuk kategori setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dan menerima. Mungkin logikanya ketika mengambil sertifikat tanda terima itu ada form tanda tangan yang harus ditandatangani. 5 ini ya. Jadi ini merupakan kewajiban ya istilahnya ya. Ya. Mensyaratkan. Artinya kan kewajiban ya Pak Santo. Iya. Artinya kewajiban ini kalau tidak dilaksanakan dia dapat sanksi lah istilahnya. Ya. Artinya ketika dia tidak menandatangani, ketika melakukan penyalahgunaan kan tidak kena, tidak bisa dicabut misalnya seperti itu karena tidak pernah menandatangani. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan kalau ada masukan-masukan atau komentar-komentar mengenai hal ini. Tetapi karena ini tadi sudah diakui oleh Elis di sisi administrasi, memang apa yang hari sudah benar. Ya, suatu fakta, lembantah enak fakta ini kan nggak bisa. Nanti pertanyaannya perbaikannya seperti apa gitu ya? Ya, artinya harus disediakan form terkait dengan si klien menandatangani ini yang poin ABCD. Jadi seluruh seluruh peserta yang telah kita berikan sertifikat harus menandatangani ini ya. Ya, apakah yang kedepannya atau yang seperti itu, Pak. Karena udah 100-an ya? 100 orang yang disertifikasi. Ini mencarinya kemana aja, Li?
Mungkin untuk yang kedepannya aja Pak. Next. Ya. Oke, ke depannya. Ya, oke. Ya. Lanjut. Lanjut Pak Agung. Ini Bu saya- Koni ya? Ya. Jadi ini memang karena ada K09, sudah diterima kembali ya Bu Irina, kan K09-nya? Sudah. Sudah Bu, Ya. udah download. Saya sih ngelihat bahwa karena memang ini baru diterima, ini dari LSP Geoprof perlu ada penyesuaian manajemen maupun dalam penerapan ya, karena dari beberapa K09 tidak mesti di dalam dokumen ya, di dalam penerapan. Nanti LSP harus melakukan review terhadap penerapan dari K09 ini, khususnya bagian C. Karena di bagian C itu ada beberapa persyaratan tambahan di luar SNI ISO 17024 tahun 2012. Dan ini memang persyaratan tambahan ini diambil oleh kan juga dari PIC prosedur, rules. Ini memang harus diikuti karena kita sudah MRA di PIC forum. Saya buat kategori 2 karena memang ini harus disesuaikan gitu. Itu secara umum aja, nanti mungkin sesama internal LSP mempelajari dulu kan K09-nya, khususnya persyaratan bagian C itu. Kemudian di implementasinya seperti apa, ada penyesuaian dokumen seperti apa. Itu mungkin ya Pak Iya, Susanto. Bu, nanti kami coba pelajari Bu untuk Ya. kan K09-nya Bu. Selanjutnya, kalau tidak lagi, nomor 11. Ini kebetulan untuk audit internal, saya dibantu oleh Bu Omas. Nanti Bu Omas juga bisa menambahkan. Yang pasti ada 2 observasi dan 1 kategori 2 ya. Yang 2 observasi ini lebih konsistensi terkait dengan penggunaan formulir. Itu yang di nomor 11. Kemudian yang di nomor 12, ini sama. Ini terkait dengan penyampaian laporan. Kalau saya sih mungkin, nanti Bu Omas bisa menjelaskan ya. Mungkin secara fakta nggak kelihatan ya, tapi di laporan sebenarnya ya pasti ini kan tanggung jawab manajer mutu ya. Siap. Ini nggak tahu nih, mungkin bisa kita diskusikan. Tapi kalau untuk yang terakhir memang ini saya lihat, saya kasih input ke Bu Omas juga bahwa ada dari laporan audit internal ya, ada 1 ketidaksesuaian yang sudah ditutup memuaskan, padahal ternyata perbaikannya itu khususnya untuk yang surveillance nih, Bapak Ibu, dia belum mengirimkan kelengkapan dokumen untuk maintenance-nya, tapi sudah LKS audit internal ini sudah ditutup. Itu kan nggak boleh ya, bahwa kalau memang sudah ditutup memuaskan, itu semua harus sudah perbaikan sudah lengkap. Ini ada 1 LKS yang belum lengkap. Mungkin Bu Rina ataupun Pak Halim ya sebagai manajer mutu bisa mengklarifikasi ini. Itu yang terkait dengan audit internal. Kalau untuk yang 12, ini kira-kira gimana kok ininya, diskusinya kita ini? Apakah memang perlu ini atau memang sudah otomatis laporan itu sudah tersampaikan ke manajer mutu? Bu Omas, ada yang mau ditambahkan? Iya Bu, tadi saya minta ke Bu, sebenarnya sih bukti penyampaian saja ya, karena pada audit internal itu memang manajer mutu juga salah satu auditor sih sebenarnya. Tapi sesuai dengan SOP kan harusnya ada bukti memang manajer mutu harus menerima laporan itu. Gitu. Itu aja sih Bu, dokumennya yang... Iya, berarti ya. Iya Bu, nanti perbaikan suratnya tadi dicari belum ketemu Bu. Okay. Sampai saya belum bisa kirim lagi Bu. Nah, yang apa namanya hasil temuan yang memuaskan itu ya kan harusnya di SOP itu setelah dikirimkan bentuknya kan surveillance ini email ngirim surat untuk memintakan dokumen-dokumen sebagai pemeliharaan sertifikat ya. Tapi yang menerima, yang mengembalikan tadi Bu Rina berikan baru 4 orang. Nah itu masih sebenarnya itu belum masih kategori yang memuaskan gitu. Artinya menurut Bu Koni belum close gitu.
tindak lanjut atau perbaikan itu. Sebenarnya itu masih berjalan. Mas, ini kan audit internal, tidak ada kaitannya dengan ke surveillance untuk keluar ya Bu ya. Ini untuk audit internal untuk tim LSP gitu. Jadi Pak Agung, di audit internal itu ada salah satu ketidaksesuaian. Mungkin Bu Rina bisa meng-share dokumen, tadi saya sudah foto sebenarnya. Ada salah satu ketidaksesuaian dari auditor internal itu, yang perbaikannya adalah terkait tadi surveillance tadi, kelengkapan untuk surveillance. Makanya sudah ditutup dan dibilang memuaskan, perbaikannya ternyata belum dilengkapi gitu loh. Itu kalau untuk surveillance itu kan memang untuk setiap peserta kan kita berlaku 1 kali dalam waktu sertifikat itu berlaku ya Bu ya. Memang kita udah kirim email untuk kegiatan surveillance ini, hanya feedbacknya kan ada yang nanggepin, ada yang belum. Terakhir kami ingatkan kembali berkaitan dengan adanya proses surveillance dari Ibu, yang bales ya baru tadi itu Bu, yang kita tunjukin beberapa orang aja gitu. Karena kan kita kaitannya dengan orang luar ya, maksudnya kita juga sudah coba komunikasi, yang replay ya baru tadi Bu, kita ingatkan tolong dibalas email kami seperti itu. Mungkin kedepannya akan kita ingatkan lagi Bu, biar untuk yang surveillance ini memang diikutin sama pesertanya betul-betul. Ya, itu satu poin, tapi poin yang lain sebenarnya karena ini audit internal, bahwa setiap temuan yang di audit internal itu baru bisa di-close memuaskan kalau sudah lengkap semua ini. Baik, itu poin sebenarnya. Baik Bu, terima kasih. Untuk kedepannya mungkin untuk ada audit internal selanjutnya. Iya Bu, baik. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan Pak Susanto, Pak Agung, Pak Alim, Bu Lisa. Ya, satu pertanyaan saya Bu, tadi yang mengenai tadi kalau itu dianggap memuaskan, itu berarti artinya kalau tadi yang kekurangan kami adalah feedback dari peserta tadi, itu katakanlah kita mengeluarkan sertifikat 100, berarti harus 100-100-nya itu? Atau 200 itu harus semuanya memberikan jawaban? Ya, karena verifikasi yang saya bacakan ini ya, manajer sertifikasi melalui manajer administrasi telah menghubungi klien untuk mengirimkan bukti pemeliharaan kompetensi berupa CV, sertifikat, ataupun dokumen, tapi klien belum mengirimkan dokumen tersebut. Nah, ini sudah ditutup memuaskan gitu loh. Oh, oke, baik. Ya. Itu sih poinnya. Ya. Mungkin ke atas lagi coba sebentar, yang di atas tadi. Kok tanggalnya tanggal 19 Januari ya? Ini. Tanggal terbit. Tanggal terbit 2 Januari ini maksudnya apa ini? Ini Pak, jadi di dokumen itu kan ada form FMMM0602 itu. Tapi di situ tercantum tanggalnya 2 Agustus 2017. Sementara surat itu bertanggal 7 Juli 2019. Dia itu undangan untuk audit. Auditnya itu tanggal 10 Juli, undangannya 7 Juli, tapi di form itu masih tercantum tanggal 2 Agustus 2017. Dan nomor formnya juga masih tidak sesuai dengan yang ditetapkan di SOP gitu Pak. Artinya ya ketidakkonsistenan aja Pak. Mungkin belum timbul semacam kesan, loh ini artinya surveillance-nya diadakan tahun 20 kok ini tanggal 2 Januari. Oh ini Pak, konsisten aja sih Pak. Sebenarnya itu form ini Pak, ini form pembuatan gitu, formnya dipakai. Ini form penyelidikan Pak. Ini penyakan itu tanggal 2 Januari. Itu nggak perlu lagi pakai tanggal, jadi ada kolom tanggal itu aja yang diubah, tapi di bawah ada tanggal lagi Juli, yang di atasnya diubah. Ya artinya ini jangan lupa untuk dihapus ini. Nah Pak Susanto ini melihatnya ini Bu Mas. Yang ini loh Bu Mas yang bawah ini, Ini formnya kan ini Pak, bukan. Form ini loh Pak, yang sudah ditetapkan di SOP itu. Bahwa form undangan menggunakan form ini, kodenya sekian, gitu. Kodenya tidak sesuai. Itu aja. Mungkin sih Pak. Makanya observasi aja nih Pak, biar konsisten aja. Baik Bu. Oke, tidak ada lagi Bapak Ibu? Mungkin dari teman-teman lain dari LSP Geoprof ada masukan atau ada satu pertanyaan Bu, mungkin tidak supaya nggak lupa.
sebetulnya tindak lanjut berikutnya itu apa? Kalau itu disebut observasi, kemudian yang kedua itu kategori 2, itu tindak lanjutnya apa dari LSP sendiri, Bu? Ya, seperti yang saya sampaikan di opening kemarin, jadi kalau untuk observasi, Pak, kita tidak menagih perbaikannya. Mungkin di LSP memikirkan kira-kira, ini kenapa kita buat observasi, jangan sampai potensi jadi temuan di asesmen selanjutnya. Ada ada perbaikan-perbaikan. Kalau memang dia, ini kita minta rencananya saja, Pak. Verifikasi dilaksanakan apa enggak, tapi rencana. Lebih ke rencana Bapak seperti apa untuk mengantisipasi observasi ini. Tapi kalau untuk yang kategori 2, ini dari pihak LSP harus menyerahkan ke tim perbaikan yang sudah dilakukan. Jadi nanti ini kita masukkan ke Kanmis, Pak. Mungkin Pak Bu Rina dengan Pak Halim ataupun Pak Agung sudah familiar ya. Sudah pakai Kanmis, sudah pernah kan Pak ya? Bagaimana? Sudah kan Pak ya? Sudah, Bu. Nanti di Kanmis itu Pak Susanto, saya input ini semua temuan tadi. Nanti akan direspon oleh LSP, rencananya seperti apa, kemudian nanti sebelum 2 bulan, perbaikannya sudah harus dikirimkan ke kita, khusus yang kategori 2. Jadi misalnya tadi kan, yang pertama tadi ada misalnya saya itu belum menyerahkan KCP untuk tahun 2019. Ya. Itu misalnya saya lengkapi tahun 2019, kemudian data itu dimasukkan ke Kanmis. Diupload ke Kanmis. Oke. Dan kita harapkan Pak Agung maupun Pak Halim, Bu Rina dan Bu Lisa itu jangan 2 bulan ya, maksudnya ya 1,5 bulan sudah masuk ke dalam Kanmis gitu ya. Karena untuk kita verifikasi kembali dulu. Takut ada yang masih kurang kan? Iya. Bu Fidri, pertanyaan mungkin kalau lewat 2 bulan Kanmisnya ketutup nggak? Tidak sih Bu, cuma nanti kita kasih surat peringatan. Oke. Kita untuk preventif lah, biar nggak terjadi itu. Peringatan itu kemudian menjadi apa itu? Menjadi reminder. Apa kondisi atau apa itu? Reminder supaya melengkapi gitu. Oh, supaya melengkapi. Nggak dikasih denda kok Pak. Oke. Kalau lebih dari batas waktu perbaikan, ya Bu, bisa dibekukan ya Bu? Ya, tergantung ininya, tergantung sanksinya nanti. Ya. Kalau harapkan jangan kelewat lah. Untuk sesuatu hal yang, Bu, kalau untuk sesuatu hal yang memang sudah terjadi atau kayak macam tadi tuh yang surveillance terhadap siapa yang sudah menerima sertifikat dari kita, kan itu memang membutuhkan proaktif dari yang penerima sertifikat tuh. Nah, sementara mereka itu terkadang juga belum tentu semuanya bisa itu 100% tercapai. Itu solusinya gimana Ibu ya? Apakah itu nanti saja untuk yang next berikutnya kita tekankan? Ini untuk yang sudah terjadi sih Bu. Ya, tadi Pak, karena tadi kan ke audit internal sebenarnya. Fokusnya kan ke audit internal tadi Pak, klausulnya. Walaupun salah satu temuan audit internal itu adalah mengenai surveillance. Nah, kita melihat nanti ke depannya bahwa corrective action yang dilakukan oleh LSP Geoprof untuk pelaksanaan audit internal ke depannya itu tidak akan ditutup sebelum semua lengkap. Mungkin ininya. Jadi nanti untuk yang kekurangan ini nanti bisa ditambahkan saja yang sudah dilengkapin apa gitu Pak. Kan tadi kan verifikasinya belum lengkap, belum dikirim oleh klien. Yang sudah dikirimkan itu nanti tak bukti aja. Ya. Oke. Jadi masih ada waktu untuk melengkapi Bu ya, karena memang kami kan surveillance itu satu periode 1 kali Bu ya. Mungkin yang belum habis masih bisa kita pertanyakan lagi untuk bisa melengkapi. Iya Pak, nanti di ini aja. Kita juga nggak usah semua dilampirkan, yang bukti yang sudah dikirim aja. Baik. Nanti kan asesmen selanjutnya akan dicek kembali untuk surveillance, khusus klausul surveillance ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan, klarifikasi? Untuk witness mungkin ya, nanti kalau memang ada klien baru yang di luar yang 2 lingkup tadi,
tolong ini juga diidentifikasi untuk witness selanjutnya apa gitu. Untuk apa Bu yang terakhir tadi? Yang terakhir ini Witness, soalnya Pak. hujan jadi. Oh, berisik Pak. Witness penyaksian. Witness ya. Oh ya ya. Oke. Ya. Kalau secara umum sih Pak, kita melihat dari tim lingkupnya masih bisa dipertahankan 5-5-nya. Tapi tadi untuk yang temuan-temuan ini mohon diperbaikin dalam waktu yang ditetapkan dan jangan sampai kelewat, karena kalau kelewat tadi Bu Fitri ada remindernya Pak. Remindernya ini bisa jadi catatan untuk kan nanti. Ya kita akan kami upayakan dengan keras Bu, dalam arti kata sebelum 1,5 bulan ya itu sudah bisa 1,5 bulan lah selesaikan, sehingga dengan demikian reminder itu tidak perlu gitu Bu. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Jadi tadi kemarin di opening juga sudah sampaikan ini tidak ada tanda tangan basah. Ini nanti direkam ya bahwa LSP setuju dengan tadi semua yang kita sampaikan. Ya, Bu Fitri ya, ada rekamannya ini disetujuin semua. Tidak ada yang keberatan ya, satupun ya. Dan kita harapkan dan kita tunggu ininya nanti kelanjutan dari Dikanmisnya. Itu aja. Oke, jadi bisa kita tutup, Bu? Bisa, Pak. Kalau tidak ada lagi mungkin mohon maaf kalau selama 2 hari ini dari tim ada yang kurang ini atau mengganggu tidur, mengganggu istirahat siang. Mohon maaf. Enggak, Bu. Baik. Enggak, Bu. Kita foto bersama dulu, Bu. Oh iya, foto lagi. Iya, ya, oke. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Susanto. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Koni dan tim, Pak Ari, Bu Omas, Pak Fidri. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, sehat-sehat Ibu. Salam sehat semuanya. Ya. Terima kasih. Saya N ya Bu, semuanya ya Bu. Oke. Oke.